Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini, materi panen dan pasca panen tanaman perkebunan, kita memasuki materi yaitu pemanenan hasil. Sebelum melakukan pemanenan hasil, maka kita perlu menilai tanaman mana yang siap untuk dipanen. Beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan pemanenan, di antaranya adalah adanya penilaian tanaman siap panen. 1. Penetapan waktu mulai panen. Waktu panen yang tepat akan memberikan kualitas dan kuantitas hasil yang maksimal. 2. Pertimbangan menentukan saat panen. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pertimbangan sebelum panen yaitu: yang pertama, adanya kriteria yang diberlakukan bagi tanaman untuk siap dipanen sesuai dengan kebutuhan produksinya. Karena setiap produk panen itu akan memiliki waktu panen yang berbeda-beda tergantung dari kebutuhan produksi atau kebutuhan konsumen. Kedua, waktu iklim atau cuaca saat panen. Kita ketahui bahwa tidak semua tanaman bisa dipanen dengan segala kondisi cuaca. Yang ketiga, umur tanaman atau buah. Setiap tanaman atau buah akan memiliki umur panen yang berbeda-beda, tergantung dari kebutuhan produksinya. 3. Penilaian pertimbangan berikutnya adalah pengaruh saat panen terhadap produksi. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kualitas, kuantitas hasil, dan nilai secara ekonomis juga. 4. Kriteria penentuan saat panen dapat dilihat berdasarkan beberapa kriteria berikut. Yang pertama, kriteria panen berdasarkan kenampakan atau visual, misalnya warna, ukuran, bentuk, dan lain-lain. Kita lihat, misalnya akan memanen kelapa sawit, maka kita lihat apakah buah tersebut sudah berwarna jingga atau masih berwarna hitam. Kemudian ukurannya bagaimana? Apakah sudah maksimal atau belum? Kemudian bentuk dari buah yang akan dipanen dan lain-lain. B. Berdasarkan fisik atau morfologisnya. Ini dapat kita lihat adalah tingkat kekenyalan, bernas atau keriput, dan berat dari produk yang akan dipanen tersebut. C. Berdasarkan analisis kimia. Berdasarkan analisis kimia ini dapat dilihat menggunakan alat-alat tertentu atau mungkin juga menggunakan analisis uji lab. D. Berdasarkan kadar air. Biasanya pemanenan produk yang berdasarkan kadar air ini adalah jenis tanaman yang dipanen dalam bentuk biji-bijian, sehingga produk yang akan dipanen memang benar-benar telah kering atau memiliki kadar air yang sudah sangat jauh berkurang. E. Berdasarkan fisiologi, misalnya tebu dan karet. F. Berdasarkan umur tanaman. G. Berdasarkan umur dan ukuran lilit batang. Nah, produk pertanian yang dipanen berdasarkan umur dan ukuran lilit batang ini biasanya dilakukan pada tanaman karet, seperti gambar berikut. Nah, biasanya kalau untuk tanaman karet dipanen
dengan ukuran lilit batang tertentu, yaitu di atas 45 cm dan umur di atas 4 tahun. Waktu mulai panen. Waktu mulai panen pada tanaman perkebunan tahunan pada umumnya berdasarkan umur dan kondisi tanaman. Contoh, kelapa sawit. Biasanya, tanaman kelapa sawit panen pertama dilakukan sejak ia dipindahkan ke lapangan sampai dia siap untuk dipanen pertama kali sekitar berumur 2,5 tahun. Jika dia ditanam dihitung berdasarkan dari kapan saat dia di pembibitan sampai dipindah ke lapangan sekitar 3,5 tahun. Pemanenan sawit. Sebelum melakukan pemanenan sawit, hal-hal yang harus diperhatikan adalah 1. Matang panen. Kriteria umum untuk sawit dikatakan matang panen apabila setiap 1 kg tandan buah segar atau TBS terdapat 2 buah yang telah membrondol. Jadi, jika perkiraan buah tersebut beratnya 10 kg, berarti ada perkiraan sekitar 20 buah yang telah membrondol. 2. Proses pemanenan. Proses pemanenan menggunakan alat dodos dan egrek dan menggunakan berbagai macam alat bantu panen seperti misalnya tojok, gancu, angkong, kapak, dan lain-lain. 3. Rotasi panen. Rotasi panen ini adalah waktu yang diperlukan antara panen terakhir dengan panen berikutnya pada tempat yang sama. 4. Sistem panen. Sistem panen ini biasanya disebut dengan istilah ancak. Nah, ancak panen ini terbagi menjadi 2. 1. Ancak giring. Apabila suatu ancak telah selesai dipanen, maka pemanenan pindah ke ancak berikut yang telah ditunjuk mandor. 2. Ancak tetap, yaitu pemanenan yang dilakukan secara tetap pada lahan tersebut. 5. Kerapatan panen. Kerapatan panen ini menunjukkan tingkat kerapatan pohon matang yang dikategorikan matang panen di dalam suatu areal. Berikut adalah tabel tingkat kematangan tandan kelapa sawit. Di bagian ini menunjukkan berbagai macam fraksi. Fraksi 00 dengan persentase jumlah brondolan tidak ada, buah masih berwarna hitam, maka derajat kematangannya masih sangat mentah dan ini tidak layak untuk dipanen. Fraksi 0 membrondol 1 sampai 12,5%. Ini dikategorikan dengan masih dalam kondisi derajat kematangan mentah. Fraksi 1 membrondol 12,5 sampai 25% dikategorikan kurang matang. Fraksi 2 membrondol 25 sampai 50% dikategorikan dengan derajat kematangan 1. Fraksi 3 membrondol 50 sampai 75% dikatakan dengan derajat kematangan 2. Fraksi 4 membrondol 75 sampai 100% dikatakan derajat kematangan lewat matang 1. Fraksi 5 buah dalam ikut membrondol dikategorikan dengan derajat kematangan lewat matang 2. Fraksi 6, semua buah telah membrondol, maka tandan kosong dan ini sudah tidak layak panen. Nah, dari tabel ini dapat dilihat bahwa
Fraksi kematangan yang paling pas untuk dipanen adalah fraksi 2 dan 3. Kita lihat di sini, fraksi 2 dan 3, buah luar membrondol 25 sampai 75%. Nah, inilah yang paling pas untuk dipanen. Sedangkan buah yang lewat matang, ini akan memiliki kandungan ALB itu sangat tinggi sehingga tidak layak untuk dipanen. Sedangkan fraksi 00 dan fraksi 1 di sini akan memiliki kandungan minyak yang sangat rendah sehingga belum layak untuk dipanen. Demikianlah materi panen dan pasca panen bagian memanen hasil tanaman pada kali ini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.